غوثا 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 رسول الله غوثا غوثا يا بهجة أهل الله. Yang akan kita bahas malam ini adalah syarat diterimanya sholat. Silakan disimak kitabnya, baik yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab. Alat tulisnya juga disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Faslun fi bayani syuruti qabulis sholati indallahi tabaraka wa ta'ala. Fasal menjelaskan syarat-syarat diterimanya sholat oleh Allah Ta'ala. Jadi fasal ini akan membahas agar sholat itu diterima, bukan sekedar sah. Kalau sebelumnya, dari fasal-fasal sebelumnya itu menjelaskan bagaimana supaya sholat itu menjadi sah. Tentu memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi, maka sholat itu menjadi sah. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sholat itu diterima oleh Allah Ta'ala? Belum tentu. Ya. Apakah sholat itu diterima oleh Allah Ta'ala, bernilai pahala, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala? Belum tentu, kecuali kalau sudah melengkapi, memenuhi syarat-syarat yang akan kita bahas pada malam ini. Wa syurita ma'ama marra minasyuruti liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ay litakuna maqbulatan fayanala biha thawaba minallah ay yaqsida biha wajhallah ay imtithala amrillahi wahdah. Disyaratkan bersama syarat-syarat yang sudah kita bahas agar sholat itu diterima oleh Allah Ta'ala, kemudian orang yang menjalankan sholat tersebut dengan sholatnya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Syarat yang pertama, dalam melaksanakannya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ayyaqsida biha wajhallahi wahdah. Melakukan sholat itu hanya karena ingin mendapatkan balasan baik berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakuna qasduhu thana'an nasi alaihi. Maka jangan sekali-kali melakukan sholat dengan tujuan agar dipuji oleh manusia, agar dipuji oleh orang lain. Nah, ini kalau dilakukan seperti ini, wa illa kana mura'iyan. Kalau sholatnya itu dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain, maka dia adalah orang yang melakukan riya. Orang riya itu melakukan amal kebaikan karena pengen mendapatkan pujian dari orang lain, pengen diagungkan oleh orang lain, pengen dipandang mulia oleh orang lain. Rasulullah pernah bersabda, ittaqur riya fa innahu syirkul asghar. Jauhilah perbuatan riya, melakukan amal kebaikan karena pengen dipuji oleh orang lain. Kenapa harus dijauhi? Fa innahu syirkul asghar. Karena riya adalah syirik kecil. Artinya apa? Artinya orang yang melakukan riya itu terkenai dosa besar. Asyirku al-asghar. Kenapa Rasulullah menyebutkan asyirku di dalam hadis itu? Karena dosa riya itu sangat besar. Kenapa Rasulullah menyebutkan al-asghar? Karena riya itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu. Atau istilah lainnya syirkun duna syirkin atau kufrun duna kufrin. Misalkan orang melakukan sholat karena pengen dipuji oleh orang lain, maka sholatnya itu tetap sah jika syarat rukunnya terpenuhi. Namun dia tidak mendapatkan pahala karena
ikhlas itu tidak ia lakukan. Semisal ya pengantin baru masih ngikut sama mertua, ikut di rumahnya istri, ya biar saya kelihatan solihah, biar saya terlihat menantu yang baik, yang rajin ibadah, maka sholatnya itu apa? Karena pengen mendapatkan pujian dari mertua. Kemudian takbirnya diada-adakan, suaranya dikeraskan, yang lain masih tidur, dia takbiratul ihramnya dengan suara yang keras, biar ibu mertuanya atau bapak mertuanya itu dengar dan memujinya. Masya Allah, menantu saya sangat alim, menantu saya sangat soleh, sangat baik, disiplin dalam ibadah. Kalau niatnya seperti itu, maka sholatnya tidak berpahala. Itu syarat yang pertama. Di dalam hadis juga disebutkan suatu saat Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuhu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaqbalu minal amali, tidak menerima amal kebaikan, amal kebajikan, amal solih, illa ma kana khalisan lahu, terkecuali amal itu dilakukan oleh orang yang ikhlas dalam menjalankannya. Arti dari ikhlas yaitu menjalankan amal kebaikan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selanjutnya syarat yang kedua, wa ayyakuna makaluhu alladzi fi batnihi hala salatihi wa malbusuhu alladzi yalbasuhu hala salatihi wa musallahu ayil makanul ladzi yusalli fihi halalan. Syarat yang kedua, makanan yang ada di perut saat ia sholat, kemudian pakaian yang ia kenakan saat melakukan sholat, dan tempat yang ia jadikan sebagai tempat sholatnya, ketiga-tiganya harus halal. Harus halal. Maksudnya bagaimana? Kalau mau sholat, sebelum sholat ini, lapar atau pengen minum, itu dipikir dulu, diperhatikan. Status makanan itu apakah halal, apa haram? Kalau dia makan roti, tapi hasil dari mencuri, kemudian setelah selesai makan dia sholat, otomatis dia sholat dalam membawa makanan yang haram yang ada di perutnya. Maka orang yang seperti ini sholatnya tidak berpahala. Yang kedua, pakaiannya juga dalam kondisi yang halal. Kalau sholat dengan modal kain sarung yang dihasilkan dari mencuri, maka sholatnya juga tidak berpahala. Contoh yang ketiga, tempat sholat yang tidak halal bagaimana? Semisalkan ngontrak, semisalkan tinggal di kontrakan. Kontrakan itu semisalkan 1 bulannya 500. Nah, ada orang habis masa kontraknya. Seharusnya yang tepat, langkah yang baik yang ia lakukan adalah mendatangi ibu kontrakannya, ibu kosnya. Bu, ini saya bayar untuk bulan yang akan datang. Ya. Atau seandainya tidak ada uang, ngomong terlebih dahulu, Bu, saya masih betah, saya masih ingin tinggal di sini. Namun berhubung saya tidak punya uang, nanti bayarnya nunggu gajian. Atau ya melakukan seperti itu, semisalnya dengan cara yang lain yang sama dengan contoh yang barusan saya sebutkan juga boleh. Yang terjadi, semisalkan ada orang kontrakannya sudah habis, ya, dia tetap tinggal di situ, dia belum membayar, kemudian dia juga tidak ngomong seadanya kepada ibu kosannya, berarti dia menempati tempat orang lain yang belum haknya. Tidak ada hak bagi dia. Selama dia menempati tempat tersebut dan dia melakukan sholat,
maka dia sholat di tempat yang bukan halal baginya. Apa akibatnya? Sholat tersebut tidak membuahkan pahala. Itu contohnya. Yang ketiga, syarat yang terakhir. Wa ayyakhsha'a lillahi qalbu fiha ayyis sholati. Syarat yang ketiga agar sholat itu berpahala, diterima oleh Allah Ta'ala, dilakukan dengan khusyuk. Walau kana khusyu'uhu lahdhatan, meskipun masa atau kadar khusyuknya itu sebentar, 2 menit. Nah, sholat Isya ada 4 rakaat, dia khusyuk paling 2 menit, 5 menit. Saat takbiratul ihram saja. Sananya udah sholat sambil ngelamun. Meskipun sedikit itu berpahala. Fa illam yahsul dzalika, jika tidak terjadi, tidak melakukan khusyuk di dalam sholatnya, fa illam yahsul dzalika minhu fi kulli sholati, ay illam yakhsha fi sholati walau lahdatan, sahhat sholatu bila thawabin. Adapun jika tidak khusyuk, dari awal sholat sampai salam dia tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya tetap sah, namun tidak berpahala. Terus timbul pertanyaan, yang namanya khusyuk itu apa? Dijelaskan oleh musannif di sini, wal khusyuk wastisya'aru khaufit ta'zim wastisya'aru khaufit ta'zimi wal ijlali lillahi ta'ala. Yang namanya khusyuk adalah mendatangkan rasa takut, ya, kemudian pengagungan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Itu yang namanya khusyuk. Takut kepada Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Itu yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan dengan cara membayang-bayangkan Allah Ta'ala. Sebagian orang mengatakan khusyuk, kalau orang sholatnya udah khusyuk, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Na'udzubillah. Ada orang yang mengatakan seperti itu, dan ini keyakinan yang tidak benar. Pemahaman ilmu agama yang tidak benar. Karena apa? Kalau sudah membayangkan, pasti yang akan ditemukan adalah makhluk. Pasti yang akan didapatkan di dalam bayangan kita, di pikiran kita adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jadi tidak benar khusyuk dengan cara membayangkan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, katanya kalau orang khusyuk saat dia sujud seakan-akan Allah menempelkan tangannya di kepala dia. Ini berarti sudah tasbih, sudah tajsim, sudah tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sudah mengatakan Allah adalah benda sama dengan ciptaannya. Itulah keyakinan yang tidak benar. Jadi yang namanya khusyuk, saya tekankan kembali, adalah mendatangkan rasa takut disertai pengagungan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita usahakan di setiap kita sholat menghadirkan khusyuk, meskipun sebentar. Tetapi pahala di dalam sholat, banyak sedikitnya pahala tergantung kadar khusyuknya. Semakin banyak kadar khusyuknya, semakin lama kadar khusyuknya, maka semakin banyak pula pahala yang ia dapatkan. Tapi kalau misalkan 2 menit, 3 menit, padahal sholat menghabiskan 5 menit misalkan, ya, maka pahalanya lebih sedikit daripada orang yang pertama. Makanya guru-guru kita biasanya sebelum sholat, beliau menjadi imam, mengingatkan kepada kita. Mengingatkannya dengan cara apa? Biasanya disebutkan oleh ustadz-ustadz kita, wakhsha'u fi sholatikum fa inna thawaba ala qadril khusyuk. Dan khusyuklah kalian di dalam sholat, karena ya banyak sedikitnya pahala di dalam sholat tergantung dengan kadar khusyuk itu sendiri. Semakin banyak kadar khusyuknya, semakin banyak pula pahala yang ia dapatkan.